Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita bertemu lagi pada video kedua untuk garis dan sudut. Nah, jadi kita akan tahu dulu apa materi yang akan kita bahas pada video kedua untuk garis dan sudut. Adapun yang akan kita bahas pada video kedua kali ini yaitu tentang kedudukan dua garis dan membagi ruas garis. Yang pertama adalah garis sejajar. Jadi kalian bisa lihat pada gambar 1 terdapat dua garis, yaitu garis yang berwarna merah dan berwarna kuning. Kedua garis tersebut tidak mempunyai titik potong walaupun kedua garis diperpanjang karena mempunyai kemiringan atau gradien yang sama. Dan yang kedua adalah garis berpotongan. Nah, apabila kita tarik garis merah dan garis kuning, maka mempunyai titik potong karena kedua garis saling bertemu. Nah, kalian bisa perhatikan garis yang berwarna merah dan berwarna kuning. Oke, jadi untuk contoh soal garis sejajar dan garis berpotongan. Nah, untuk yang pertama garis sejajar. Misalnya kita kasih 3 cm dan ukuran yang keduanya yaitu 3 cm. Berarti dia adalah garis sejajar karena ukurannya sama di kiri dengan yang di kanan. Contoh kedua yaitu 5 cm dengan 5 cm. Dia juga sejajar karena setiap kita tarik garis keduanya dia tidak akan bertemu dan tidak memiliki titik potong. Kemudian berikutnya adalah titik garis berpotongan. Nah, kalau untuk garis berpotongan, ketika kita tarik garis, dia akan bertemu pada satu titik. Nah, jadi kalau garis berpotongan yaitu dia memiliki titik. Contohnya misalnya kita kasih nilai 3 cm, kemudian 2 cm, berarti dia akan bertemu pada 2 cm. Begitu untuk garis yang berpotongan, dia akan memiliki titik potong. Yang ketiga adalah garis berimpit. Nah, di mana kedudukan garis yang saling menutupi antara satu dengan lainnya, sehingga garis berimpit tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Nah, kalian bisa perhatikan garis yang di bawah yang berwarna hitam. Apabila dia tidak mempunyai tanda panah, maka kita tidak tahu bahwa dia garis yang berimpit. Nah, garis berimpit dapat terjadi karena posisi garis yang sama, namun dua garis berimpit belum tentu mempunyai panjang yang sama. Yang keempat adalah garis tegak lurus. Nah, di mana kedudukan garis yang berpotongan pada titik potongnya terbentuk sudut siku-siku yaitu 90 derajat. Kalian perhatikan kotak yang terdapat pada gambar yaitu 90 derajat. Nah, garis tegak lurus juga disebut dengan garis serejang atau garis berpendikular. Selanjutnya adalah membagi garis AB menjadi 5 bagian yang sama. Membagi ruas garis AB menjadi 5 bagian yang sama. Nah, kita buat garis AB. Kemudian kita tarik garis sebarang. Ini isi dengan nilai titik M. Kemudian kita bagi 5. Nah, setiap ruas garis itu dia memiliki nilai yang sama, misalnya 1 cm misalnya. Nah, kemudian kita kasih dia titik P, Q, R, dan S. Nah, kemudian kita hubungkan titik garis M ke B, P ke P1, Q ke Q1, R ke R1, dan yang terakhir yaitu S ke S1. Nah, jadi dia memiliki nilai yang sama. Misalnya AP sama dengan PQ, PQ sama dengan QR, QR sama dengan QRS, RS sama dengan SM. Begitupun dengan yang P1 Q1 sama dengan Q1 R1,
1 R1 sama dengan R1 S1 dan seterusnya. Misalnya ada gambar seperti ini, dia searah. Kalau ada gambar seperti ini kemudian ada tanda panah seperti ini, berarti dia searah. Ini A, B, C, ini P, Q. Misalnya di sini diketahui 4 cm, di sini 8 cm, di sini 2,5 cm, dan di sini adalah X cm. Jadi yang ditanyakan yaitu ini X, berapa X-nya. Nah, di sini itu akui berbanding dengan QB sama dengan ini AP berbanding dengan PC. Nah, akui per QB sama dengan AP per PC. Nah, nilai akui yaitu 4 cm per QB itu 8 bagi AP 2,5 cm per X PC. Jadi kita kali silang, ini 4 dikali X, 4 dikali X sama dengan 8 dikali 2,5. 4 kali X hasilnya 4X, 8 kali 2,5 hasilnya 20. Jadi X sama dengan 20 per 4 hasilnya 5. Nah, untuk yang kedua yaitu misalnya ada garis seperti ini, PQR, dia searah ya. Jadi di sini 2, di sini 2, di sini 7, sini misalnya A, sini 5. Jadi PX berbanding XR sama dengan QY berbanding dengan YR. PX bagi XR sama dengan QY bagi YR. Nah, nilainya 2 per 7 sama dengan A per 5. 2 kali 5 sama dengan 7 dikali A. Supaya A-nya berada di kiri, kita tukar 7A sama dengan 2 kali 5. 7A sama dengan 2 kali 5, 10. A sama dengan 10 per 7. Sisa 1,42 cm. Oke, mungkin